Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang bab limit fungsi aljabar. Di bab limit fungsi aljabar ini tidak terlalu banyak materinya. Pada pertemuan kedua ini, insya Allah akan selesai ya materinya. Untuk yang kedua ini, kita akan membahas tentang menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak berhingga. Ada beberapa bentuk limit fungsi aljabar yang variabelnya mendekati tak berhingga. Di antaranya adalah ada limit fungsi fx dibagi gx untuk x mendekati tak berhingga. Ini simbol untuk tak berhingga seperti ini. Dan ada juga limit fungsi fx bisa ditambah atau dikurangi gx untuk x mendekati tak berhingga. Untuk menentukan nilai limit dari bentuk-bentuk tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Perhatikan. Untuk yang pertama adalah dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Cara ini digunakan untuk mencari nilai limit yang bentuknya seperti ini. Pembagian seperti ini dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Kita lihat langsung saja ke contohnya ya. Tentukan nilai limit dari yang pertama, limit fungsi 4x kurangi 1 dibagi 2x ditambah 1 untuk x mendekati tak berhingga. Pangkat tertinggi dari x, kita lihat. Pangkat tertinggi dari x ini yang di pembilang itu kan 4x. Pangkat tertingginya adalah 1. Yaitu ini 4x pangkat 1. 1 kan biasa tidak ditulis ya. Jadi, untuk pembilang pangkat tertingginya adalah 4x. Pangkat tertingginya x-nya. Nah, untuk penyebut juga sama 2x. Jadi, pangkat tertingginya juga adalah x, yaitu pangkat 1. Jadi, karena pangkat tertingginya adalah x, kita masing-masing semuanya kita bagi dengan x. Untuk 4x kita bagi x, dikurangi 1 kita bagi dengan x. Untuk penyebutnya juga sama, 2x kita bagi dengan x, tambah 1 dibagi dengan x. 4x dibagi x, itu kita bisa sederhanakan x-nya, kita coret, hasilnya adalah 4, dikurangi, ini 1 per x, dibagi, ini 2x dibagi x itu hasilnya adalah 2, ditambah 1 per x. Nah, setelah terbentuk hasil seperti ini, kita bisa substitusikan, setiap ada x, kita substitusikan dengan tak terhingga, tak berhingga. Ini 4 dikurangi 1 dibagi x, jadi 1 dibagi tak hingga. Yang ini per 2 ditambah 1 per tak hingga. Kita tahu kalau suatu bilangan dibagi tak berhingga itu hasilnya adalah 0. Pasti ya. Jadi 4 dikurangi 0, ini hasilnya 0. Per 2 ditambah 1 dibagi tak hingga juga 0, ditambah 0. Jadi hasil akhirnya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini untuk cara yang panjangnya. Nanti di akhir Ibu akan beritahukan cara yang singkat dan kalian boleh memilih cara mana yang kalian suka gitu ya. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini ada limit 4x tambah 1 dibagi x kuadrat kurangi x untuk x mendekati tak berhingga. Caranya kita perhatikan yang pembilangnya itu pangkat tertinggi x-nya pangkat 1. Untuk penyebut pangkat tertinggi x-nya adalah pangkat 2. Jadi untuk menentukan nilai limitnya, fungsi tersebut harus dibagi dengan pangkat yang paling tinggi yaitu pangkat 2. X pangkat 2. Kita bagi dengan pangkat 2 semuanya. Ini 4x dibagi x pangkat 2 ditambah 1 per 4x pangkat 2 dibagi 1 per x pangkat 2. Untuk penyebutnya juga sama. Lalu kita sederhanakan. Ini 4x dibagi x pangkat 2. Kita sederhanakan 1x-nya dicoret. Jadi sisanya adalah 4 per x. Ya, ini ditambah 1 per x kuadrat. Ini tetap. Ya, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1. Dikurangi ini juga tetap. Nah, setelah terbentuk untuk seperti ini, kita substitusikan x-nya sama dengan tak berhingga. 4 dibagi tak berhingga, tambah 1 per tak berhingga kuadrat, per 1 dikurangi 2 per tak berhingga kuadrat. Seperti yang Ibu bilang tadi, setiap bilangan dibagi tak berhingga itu hasilnya 0. Apalagi dibagi tak berhingga kuadrat, jadi tambah banyak ya, jadi hasilnya juga 0. Ini sisanya 1 dikurangi 0 juga. Nah, kalau 0 dibagi 1, itu hasilnya adalah 0.
Itu tadi cara yang panjangnya ya. Untuk cara singkatnya, kalian nanti boleh memilih mau cara mana yang kalian gunakan, salah satu saja. Ada seperti ini. Ada limit ini, AX pangkat N tambah BX N kurangi 1 dan seterusnya sampai D. Itu hasilnya adalah R. Bagaimana caranya? Nah, R itu sama dengan 0 jika pangkat tertinggi yang ada di pembilang itu lebih kecil daripada pangkat tertinggi yang ada di penyebut. Jika N kurangi M. N kurang dari M. Dan untuk yang kedua, R itu akan sama dengan A per P ini. Untuk pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya sama. Nah, dan yang ketiga, hasilnya akan tak berhingga jika pangkat tertinggi pembilang lebih besar daripada pangkat tertinggi penyebut. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Ini soalnya sama dengan yang tadi ya, nomor 1. Karena N sama dengan M, maksudnya apa? Karena pangkat tertinggi pembilang itu 1, pangkat tertinggi penyebut itu 1, nah 1 sama dengan 1, maka nilai limitnya adalah kita tulis yang ada di koefisien depan ini, 4 dibagi 2, jadi hasilnya sama dengan 2. Nah, mudah kan? Sama. Cara yang panjang tadi, yang ini, hasilnya 2, dengan cara cepat juga hasilnya yaitu 2. Boleh kalian pilih yang mana. Untuk yang kedua, nah ini limit soalnya sama seperti yang tadi yang kedua. Kita lihat, karena N kurang dari M, N-nya itu yang pangkat pembilangnya paling besar 1, dan penyebutnya paling besar 2, jadi 1 kurang dari 2, maka nilai limitnya tadi kita lihat di sini. Nah, kalau yang pembilang lebih kecil atau yang atas lebih kecil, hasilnya adalah 0. Kalau di soal ketiga kita lihat ternyata yang di atas lebih besar yaitu 3. Oh, 3 lebih besar dari 2, maaf ya. Yang ini 2, maka nilai limitnya adalah tak berhingga. Seperti itu. Silakan kalian boleh memilih mau cara yang mana yang kalian gunakan. Nah, boleh pilih salah satu, tidak perlu dua-duanya kalian tulis apabila nanti mengerjakan soal. Lalu yang kedua, cara menentukan limit jika variabelnya tak berhingga adalah dengan cara mengalihkan dengan faktor lawan. Ini bentuknya seperti apa? Ini kalau bentuknya limit fx bisa kurangi atau tambah gx untuk s mendekati tak berhingga. Ya. Ini kita lihat. Nah, contohnya, nah, caranya agak panjang ya untuk cara panjangnya. Limit akar x kuadrat tambah 2x kurangi akar x kuadrat tambah x untuk s mendekati tak berhingga. Ini kita kalikan dengan sekawannya. Masih ingat caranya ya? Sekawannya itu angkanya sama, hanya beda di tanda. Yang ini kurang, yang ini tambah, sama. Nah, untuk ini kalikan dengan ini, berarti ini adalah selisih 2 kuadrat. Jadi hasilnya dalam kurungnya saja, dalam akar, maaf. Jadi x kuadrat kurangi 2 kurangi, ini dalam akarnya adalah x kuadrat ditambah 1. Ya. Oke. Nah, lalu penyebutnya tetap sama, kita tulis seperti ini. Ini bukan 21 ya. Ini x kuadrat tambah x. Ini x kuadrat ditambah x. Oke. Nah, x kuadrat ditambah x. Jadi sisanya ini 2x, bukan x saja. Maaf, ada kesalahan di modulnya ya, belum diedit. Yang ini 2x. Oke, yang ini, nah ininya 2x. Nah, karena ini dalam akarnya juga x ya. Ini kenapa hasilnya x? Karena 2x kurangi x. Karena x kuadrat kurang x kuadrat itu hasilnya habis 0. Yang di penyebutnya kita tulis ulang. Nah, sama seperti cara yang tadi, kita karena udah berbentuk pembagian, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Yang ini pangkat tertinggi pangkat 1, yang ini akar x kuadrat juga jadinya pangkat 1 ya, karena akar x kuadrat. Jadi semua kita bagi x. Nah, bagi x, bagi x, bagi x,
Hasilnya pembilangnya 1, penyebutnya akar 1 itu 1, akar 1 juga 1. Jadi 1,12. Hasilnya 1/2. Itu tadi agak rumit, agak panjang. Biasanya kalau di soal kalian bisa menggunakan cara yang ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini bentuknya tidak ada kuadratnya. Ini tadi ada kuadratnya ya. Ada AX tambah B kurangi akar PX tambah Q, itu hasilnya R. R itu jika kalau A lebih besar dari P. Dan hasilnya akan 0 kalau A sama dengan P. Dan yang terakhir hasilnya akan negatif tak hingga kalau A kurang dari P. Untuk bentuknya seperti ini, ada kuadratnya, itu R-nya akan tak hingga kalau A-nya lebih dari P, dan hasilnya akan B kurangi Q, ini B yang ini, kurangi Q yang ini, per 2 akar A jika A sama dengan P. Kita lihat A dan P-nya kalau yang ini ya. Dan terakhir, kalau A-nya kurang dari P, maka hasilnya negatif tak hingga. Untuk contohnya, tentukan nilai dari limit akar X kuadrat tambah 2X kurangi akar X kuadrat tambah X. Ini yang tadi, soal yang tadi yang setengah. Karena ini A-nya 1, kalau tidak ada angkanya berarti 1. P-nya juga 1. A-nya sama, A dan P. Jadi nilai limitnya menggunakan rumus yang ini. B kurangi Q per 2 akar A. B-nya itu di sini 2. Q-nya yang mana? Q-nya yang ada di sini. Ini tidak ada angkanya berarti 1 per 2, tetap angka 2 akar AA-nya di sini. Tidak ada angkanya berarti 1. Jadi 2 kurangi 1 per 2 akar 1. 2 kurangi 1 itu 1. 2 kali akar 1 hasilnya sama dengan 2. Lihat caranya. Apa hasilnya sama dengan cara yang berbeda. Silakan kalian boleh pilih cara mana yang kalian anggap lebih mudah. Sekian penjelasan tentang limit menuju variabelnya menuju tak berhingga. Mungkin ada beberapa kesulitan atau ada yang kurang jelas. Silakan kalian cari-cari literasi lain atau boleh tanyakan juga langsung ke ibu. Selamat mempelajari tentang limit. Semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.